Port FC juara Piala Presiden, Chelsea juara Piala Dunia antar klub, Enzo Maresca cetak sejarah, Cole Palmer pemain terbaik turnamen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bali United mendapat amunisi baru di lini serang jelang Super League 2025-2026. Dia adalah penyerang muda Indonesia Jens Reven. Dikutip situs resmi klub asal Bali itu, Reven diikat kontrak berdurasi 3 tahun. Reven saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan klub Belanda FC Dordrecht. CEO Bali United Yabes Tanuri menyebut keputusan mendatangkan Reven didasari atas kebutuhan tim di lini serang. Kualitas Reven dianggap cocok untuk menambah kekuatan tim mengarungi Super League 2025-2026. Laga Port FC versus Oxford United berlangsung di Stadion Sijal Harupat, Bandung. Di menit ke-6, Oxford United berhasil unggul terlebih dahulu. Thomas Harris membawa Oxford unggul 1-0. Di menit ke-43, Port FC berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Terasak Poi Pimai. Skor menjadi 1-1 saat turun minum. Di babak kedua, Port FC langsung membalikan keadaan. Brian Parea memberikan gol kedua untuk Port FC di menit ke-48. Kemenangan ini menjadikan Port FC sebagai tim luar negeri pertama yang juara Piala Presiden 2025. Laga pramusim Preston versus Liverpool berlangsung di Debdale. Liverpool baru berhasil membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-33. Umpan silang dari Federico disambut dengan baik oleh Connor Bradley. Darwin Núñez berhasil mencetak gol pada menit ke-53, membawa Liverpool memimpin 2-0. Preston berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat sundulan Liam Lindsay pada menit ke-83. Namun, Liverpool memastikan kemenangan dengan gol ketiga pada menit ke-88 melalui Cody Gakpo menjadikan skor akhir 3-1. Liverpool pun membuka pramusim mereka dengan hasil manis. Final Piala Dunia antar klub 2025 mempertemukan Chelsea melawan PSG di MetLife Stadium. Di menit ke-22, Cole Palmer membuka keunggulan Chelsea setelah menerima umpan dari Malo Gusto. Keunggulan Chelsea bertambah di menit ke-30 lewat gol kedua Cole Palmer yang kembali memanfaatkan serangan dari sisi kanan. Chelsea semakin menjauh di menit ke-43 yang dicetak Joao Pedro dengan tembakan chip melewati Gianluigi Donnarumma. Tidak ada gol tambahan setelah itu dan Chelsea menang 3-0 atas PSG. Dengan hasil ini, Chelsea menjadi juara Piala Dunia antar klub 2025. Kemenangan ini menandai gelar kedua Chelsea di ajang FIFA Club World Cup setelah sebelumnya menang pada 2021, mencetak sejarah sebagai klub Inggris pertama yang memenangi FIFA Club World Cup 2 kali. Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa di bawah asuhan pelatih baru Enzo Maresca, Chelsea kian menyeramkan di kancah internasional. Kemenangan gemilang ini membuat Chelsea berhak mengenakan emblem juara dunia di jersey mereka selama 4 tahun ke depan. Sebuah penghormatan luar biasa yang membuktikan dominasinya di tingkat klub dunia. Cole Palmer mengukir sejarah baru saat final Piala Dunia Klub. Palmer berhasil mencetak 2 gol sekaligus menyumbang 1 assist, menjadikannya pemain paling berpengaruh di lapangan dan mendapatkan penghargaan Superior Player of the Match. Sebelumnya pada final Europa Conference League, Palmer juga membawa Chelsea tampil dominan lewat 2 assist penting yang mengantarkan timnya meraih kemenangan, tetapi juga dinobatkan sebagai Player of the Match. Statistik mencatat bahwa Palmer menjadi pemain Inggris ketiga yang mencetak gol di final Piala Dunia Klub, bergabung dengan legenda seperti Wayne Rooney 2008 dan Phil Foden 2023. Joao Pedro gabung The Blues pada 2 Juli 2025 dan langsung membuktikan kualitasnya dengan performa luar biasa. Pada pertandingan semifinal FIFA Club World Cup tanggal 8 Juli, Joao Pedro menggila dengan mencetak 2 gol ke gawang mantan klubnya, Fluminense, membawa Chelsea melaju ke final. Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 13 Juli, dia kembali membuktikan tajinya dengan mencetak gol melawan juara Eropa PSG, sekaligus mengangkat trofi juara dunia klub. Statistiknya pun mencengangkan, 6 tembakan, 4 on target, dan 3 gol hanya dalam 11 hari saja. Enzo Maresca sukses menorehkan prestasi gemilang sebagai manajer Chelsea musim ini dengan membawa pulang trofi FIFA Club World Cup 2025, menjadi pelatih Italia kedua setelah Carlo Ancelotti yang sudah berhasil menjuarai kompetisi ini 3 kali. Maresca langsung memberikan dampak besar pada timnya.
Selain gelar Piala Dunia antar klub, Maresca juga mengantarkan Chelsea menjuarai Conference League musim 2024-2025 serta memastikan posisi 4 besar di Premier League yang membawa Chelsea ke ajang Champions League musim depan. Chelsea sukses menorehkan sejarah baru dengan meraih kemenangan di Club World Cup 2025, membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 129,5 juta US dollar atau setara dengan sekitar 1,9 triliun rupiah. Kemenangan ini membuat Chelsea menjadi klub dengan pendapatan tertinggi dari satu turnamen sepak bola klub sepanjang sejarah. Selain hadiah sebagai juara sebesar 29,5 juta US dollar, Chelsea sudah mengumpulkan pendapatan besar sepanjang turnamen dari berbagai tahap, mulai dari kemenangan di fase grup, babak 16 besar, perempat final, hingga semifinal dengan total mencapai lebih dari 100 juta US dollar sebelum final. Penampilan menawan Cole Palmer di final Piala Dunia antar klub dengan mencetak 2 gol membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, sementara Robert Sanchez meraih gelar penjaga gawang terbaik. Di sisi lain, Desire Doué dari PSG dinyatakan sebagai pemain muda terbaik dan Gonzalo Garcia dari Real Madrid menjadi pencetak gol terbanyak dengan 4 gol bersama Angel Di Maria, Sergio Guirassy, dan Marcos Leonardo dengan torehan 4 gol. Namun, ia tetap meraih penghargaan tersebut berkat 1 assist tambahan. Roberto Firmino menyelesaikan transfernya ke klub Qatar Al Sadd setelah 2 musim membela Al Ahly di Liga Pro Saudi. Firmino menjadi bagian krusial dalam keberhasilan Al Ahly meraih gelar AFC Champions League pada Mei 2025 sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, pemain berusia 33 tahun ini menandatangani kontrak 2 tahun dengan Al Sadd dengan nilai gaji yang dilaporkan mencapai 30 juta pound sterling per tahun, menolak tawaran dari Flamengo demi tantangan baru di Qatar. Borja Sainz resmi bergabung dengan FC Porto dari Norwich City dengan nilai transfer mencapai 16,5 juta euro, termasuk berbagai add-on menarik. Pemain sayap asal Spanyol berusia 24 tahun ini memperkuat Porto setelah menunjukkan performa gemilang di EFL Championship musim lalu dengan torehan 19 gol dan 4 assist dalam 43 pertandingan untuk Norwich City. Seperti dilaporkan secara resmi, kontrak Sainz dengan Norwich yang sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2026 akhirnya berakhir lebih cepat karena Porto melakukan langkah cepat demi mengamankan tanda tangan sang pemain. Victor Gyökeres semakin dekat dengan Arsenal setelah Sporting CP mengonfirmasi adanya kesepakatan di angka 63,5 juta euro ditambah bonus 10 juta euro. Seperti yang dilaporkan oleh David Ornstein dari The Athletic, penyerang asal Swedia ini bahkan nekat mogok latihan demi mempercepat proses pindahnya ke klub asal London Utara tersebut. Sebagaimana diinformasikan Football 365, Gyökeres menolak untuk bergabung dengan sesi pramusim Sporting hingga kepindahannya benar-benar tuntas, menunjukkan betapa besar keinginannya untuk membela The Gunners. Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan mulai membuka babak negosiasi dengan klub asal Ligue 1 Olympique Marseille untuk kemungkinan kembali memperkuat tim tersebut. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa perwakilan Aubameyang kini tengah berunding dengan manajemen Marseille untuk membahas detail finansial transfer tersebut. Striker berpengalaman ini tampaknya siap angkat kaki dari klub Saudi Al-Qadsiah yang kabarnya bersedia memutus kontraknya sehingga Aubameyang bisa bergabung ke Marseille sebagai pemain bebas transfer. Giovanni Reina diprediksi akan meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas ini setelah kontraknya yang akan habis pada tahun 2026. Menurut laporan dari Ekrem Konur, Dortmund memasang harga transfer antara 10 hingga 15 juta euro. Reina mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler, di mana selama musim 2024-2025 dia hanya bermain dalam 25 pertandingan dengan hanya 5 kali sebagai starter serta mencetak 2 gol. Negosiasi dengan sejumlah klub Eropa belum menemui titik temu yang membuka peluang besar bagi klub Amerika Los Angeles FC untuk merekrutnya. Yussuf Poulsen resmi bergabung dengan Hamburger SV setelah mengakhiri 12 tahun karir cemerlangnya di RB Leipzig. Dalam pengumuman resminya, Hamburger SV mengonfirmasi bahwa striker asal Denmark ini akan menjadi bagian penting tim mereka dalam upaya kembali ke Bundesliga. Poulsen, yang telah mencatatkan rekor 425 penampilan kompetitif sejak 2013, membawa pengalaman yang sangat dibutuhkan HSV. Informasi transfer ini turut dilaporkan oleh Sky Sport Jerman yang membutuhkan nilai transfer sebesar 1,5 juta euro dengan kontrak hingga 2027 dan gaji sekitar 2 juta euro per tahun.
Granit Xhaka, gelandang andalan Bayer Leverkusen asal Swiss, semakin mendekat ke pintu Neom SC, klub anyar Liga Pro Saudi. Menurut laporan dari Sky Sport, Xhaka sudah mencapai kesepakatan lisan yang membuatnya bakal mendapatkan gaji sekitar 10 juta euro per musim. Neom SC sendiri telah mengajukan tawaran sekitar 6 juta euro ke Leverkusen untuk mengamankan jasa pemain berusia 32 tahun ini. Meski belum mencapai kesepakatan final di antara kedua klub, pembicaraan lanjutan yang diperkirakan menentukan akan dilakukan pekan depan. Napoli akhirnya menyelesaikan proses transfer Sam Bukima dari Bologna. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan ini menandai langkah besar bagi Bukima musim depan, dengan Napoli menyetujui biaya transfer sekitar 31 juta euro plus bonus kepada Bologna untuk mendapatkan jasa bek tengah berusia 26 tahun ini. Bukima yang telah sepakat mengenai kontrak jangka panjangnya bersama Napoli siap menunjukkan kualitasnya di barisan pertahanan klub juara Serie A tersebut. Transfer ini sejatinya sudah dalam tahap akhir dan kini secara resmi sudah terwujud. Moise Kean telah menolak tawaran menggoda dari klub-klub Liga Saudi seperti Al-Qadsiah dan Al-Hilal. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, keputusan ini diambil menjelang tenggat waktu klausul pelepasan kontraknya yang tinggal 48 jam lagi. Di sisi lain, kabar terbaru menyebutkan bahwa Fiorentina segera membuka pembicaraan pembaruan kontrak yang dijadwalkan mulai tanggal 15 Juli 2025. Klub berjuluk La Viola ini dikabarkan berencana menaikkan gaji Kean dari 2,2 juta euro menjadi 4 juta euro per tahun demi memastikan sang pemain bertahan lebih lama. Inter Milan tengah mengambil langkah tegas untuk mengakhiri kontrak bek seniornya Francesco Acerbi lebih awal dari yang dijadwalkan. Kontrak Acerbi yang sebenarnya berlaku hingga Juni 2026 kini terancam diakhiri dengan mengaktifkan klausul-klausul yang memungkinkan klub memutus kontrak hanya dengan biaya 500.000 euro sebagaimana dilaporkan Tuttosport. Konflik utama berasal dari rentetan masalah kebugaran yang terus menghantui Acerbi pada musim 2024-2025 lalu, di mana dirinya kerap absen akibat cedera fisik dan menurun performanya pada pertandingan-pertandingan krusial. Barcelona tak sengaja membocorkan kedatangan Ronny Barci sebelum pengumuman resmi mereka. Sang winger muda berusia 19 tahun ini sudah terlihat mengenakan jersey latihan Barcelona dan menjalani tes medis. Padahal klub belum mengeluarkan pengumuman resmi soal transfer dari FC Copenhagen. Ronny sendiri akan ikut dalam latihan pramusim dan diperkirakan lebih banyak bermain bersama tim cadangan Barcelona musim 2025-2026. Namun harapan besar tetap melekat padanya sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Endrick kini menunjukkan sikap tegas dengan menolak rencana klub untuk meminjamkannya pada musim 2025-2026. Menurut laporan Diario AS, Los Blancos memang mempertimbangkan opsi peminjaman agar Endrick bisa mendapatkan waktu bermain yang cukup di tim lain. Namun, Endrick bersama lingkarannya secara jelas menyatakan bahwa sang pemain ingin tetap bertahan dan berjuang keras meraih tempat di bawah arahan pelatih Xabi Alonso. Sikap ini muncul karena sang pemain merasa berada di klub terbesar dan terpenting di dunia sepak bola, sehingga tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut begitu saja. Real Madrid semakin dekat untuk mengumumkan perekrutan Alvaro Carreras, bek kiri asal Spanyol berusia 22 tahun yang baru-baru ini melakukan kunjungan singkat ke ibu kota Spanyol. Berita yang dilansir oleh media olahraga AS menyebutkan bahwa Carreras tiba di Madrid bersama keluarganya pada Minggu pagi dan kembali ke Portugal pada malam harinya menggunakan penerbangan pribadi. Transfer ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 50 juta euro sesuai klausul pelepasan pemain tersebut yang dipertahankan oleh Benfica tanpa ada penurunan negosiasi. Jakub Kiwior kini diberitakan mungkin akan meninggalkan Arsenal musim panas 2025 ini meski mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, terutama saat cedera melanda pemain utama seperti Gabriel Magalhaes. Kiwior disebut sudah tidak lagi masuk dalam rencana inti pelatih Mikel Arteta. Laporan dari jurnalis Nicolas Kira menyebutkan bahwa Arsenal berencana melepas Kiwior demi menyeimbangkan keuangan klub dan manajemen klub berharap penjualan ini bisa mendatangkan dana sekitar 30 juta pound sterling untuk memperkuat tim secara strategis musim depan. Arsenal tengah bersiap memberikan penawaran kontrak formal kepada bintang muda berbakat mereka, Ethan Nwaneri, dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan dari BBC, klub berjuluk The Gunners itu berencana menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun atau 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun.
Negosiasi yang sudah berlangsung hangat ini akan dipercepat, menandakan kedua belah pihak berambisi mencapai kesepakatan secepat mungkin demi masa depan gemilang sang pemain muda. Sebab situasi kontrak Nwaneri yang saat ini akan berakhir pada musim depan mematik minat beberapa klub lain. Arsenal akan memulai persiapan musim baru 2025-2026 dengan pertandingan pramusim yang akan digelar secara tertutup melawan Watford pada Sabtu 19 Juli 2025 pukul 12 siang di Subha Realty Training Centre, markas latihan klub. Pertandingan ini tidak akan terbuka untuk publik, sebuah tradisi yang sudah dilakukan Arsenal dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pertandingan ini, pelatih Mikel Arteta berencana memberi kesempatan bagi pemain inti maupun akademi untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus menguji kekuatan tim sebelum perjalanan ke Asia dimulai. West Ham United tengah mempersiapkan langkah ambisius untuk mendatangkan gelandang serang muda Liverpool, Harvey Elliott, pada bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil melepas Mohamed Kudus ke Tottenham seharga 54,5 juta pound sterling, The Hammers memiliki dana yang cukup untuk memboyong Elliott. Meski baru mencatatkan 360 menit bermain di Liga Premier musim lalu, Elliott menjadi sorotan utama berkat performanya yang luar biasa di Euro U21, di mana ia mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan, membantu Inggris meraih juara. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.